bertemu lagi dengan saya Ninda Ekayanti, peserta Diklat SAR dari Lombok Utara. Analisis isu kontemporer ini merupakan materi pembelajaran saya pada hari kedua. Apa sih isu kontemporer itu? Isu kontemporer merupakan suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa kini dan menjadi trending topik. Jadi harus segera dicarikan solusi sesuai zaman modern. Apa saja bagian-bagian isu kontemporer tersebut? Yang merupakan bagian-bagian isu kontemporer yakni salah satunya korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik. Selanjutnya, pencucian uang merupakan suatu tindakan kejahatan berupa penggelapan ataupun menyamarkan dana ataupun aset yang memang bukan menjadi haknya dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu apa itu proxy war? Proxy war merupakan perang antar dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Kemudian ada kejahatan mass communication, merupakan komunikasi yang menggunakan media massa baik itu cetak maupun elektronik yang dikelola oleh suatu lembaga. Selanjutnya ada isu yang sudah familiar bahkan di kalangan remaja, yaitu narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Dan yang terakhir ini merupakan isu yang banyak memakan korban kehilangan nyawa, yaitu terorisme. Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban dan kerugian. Nah, apa saja bagian teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis sebuah isu? Ada 3, yakni isu kritikal, teknik tapisan isu, teknik analisis isu. Dari ketiga bagian teknik analisis tersebut memiliki bagian-bagian lagi, yaitu isu kritikal ada current issue, emergency issue, isu potensial. Teknik tapisan isu ada teknik USG, yakni urgency, seriousness, and growth. AKPL, yakni aktual, problematik, halayak, dan layak. Teknik analisis isu terdiri dari mind mapping, fishbone, and SWOT. Setelah kita mengetahui tentang teknik analisis, selanjutnya kita belajar mengidentifikasi isu yang ada di instansi. Berikut contoh isu yang ada di instansi. Yang pertama, rendahnya pengetahuan klien dan lingkungan terhadap ibu hamil dengan risiko tinggi. Yang kedua, terbatasnya vaksin BCG dan campak untuk kelengkapan imunisasi dasar. Sudah dapat mengidentifikasi isunya, lalu apa yang kita lakukan? Ya, memecahkan isu tersebut dengan menggunakan matriks AKPL sehingga diketahui yang menjadi isu prioritas untuk segera dicarikan solusi. Di sini dapat kita lihat pada tabel matriks AKPL isu yang menjadi prioritas yakni rendahnya pengetahuan klien dan lingkungan terhadap ibu hamil dengan risiko tinggi. Dapat kita lihat dengan total nilai 20. Lalu apa sih latar belakang isu tersebut harus segera mendapatkan solusi? Kehamilan risiko tinggi adalah suatu kondisi kehamilan yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan ibu dan juga janin. Kondisi ini bisa disebabkan karena komplikasi saat kehamilan, namun bisa juga disebabkan oleh suatu kondisi medis yang sudah ibu miliki sejak sebelum hamil. Hal ini semakin dikuatkan dengan terus terjadinya kasus IUFD atau intra-uterine fetal deaths, terhitung sejak triwulan terakhir terjadi 4 kasus. Berikut merupakan gambar diagram fishbone. Diagram fishbone sering disebut cause and effect adalah sebuah diagram yang menyerupai tulang ikan yang dapat menunjukkan sebab dari suatu permasalahan. Dapat kita lihat berikut merupakan penyebab masih rendahnya tingkat kesadaran ibu dan lingkungan terhadap faktor risiko. Ada 4 faktor, yaitu yang pertama manusia, metode, bahan, dan lingkungan. Kita bahas dari faktor manusia, yaitu kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang bahaya ibu hamil risiko tinggi. Kurang pekanya ibu dalam merasakan gerakan janin. Selanjutnya, peran kadar masih kurang maksimal.
Lingkungan. Kondisi pemukiman yang berada di kebun-kebun atau atas bukit yang susah mengakses vaskes. Kemudian lingkungan belum paham apa itu ibu hamil resti. Selanjutnya metode. Teknik edukasi harus diupdate agar ibu dan lingkungan bisa mengerti apa itu ibu hamil risiko tinggi. Selanjutnya bahan. Banyak ibu hamil yang tidak membaca buku KIA. Sudah dapat isunya dan sudah tahu sebab dari permasalahan tersebut. Sekarang mari kita cari solusinya. Solusinya ada dua, yakni internal dan eksternal. Solusi internal. 1. Melakukan sosialisasi terus-menerus akan bahayanya faktor risiko. 2. Meminta petugas kader untuk lebih aktif dalam sosialisasi. 3. Mengoptimalkan semua sarana informasi yang ada sebagai alat sosialisasi. 4. Memberi tanda di lingkungan tersebut bahwa ada ibu hamil dengan risiko tinggi. Solusi eksternal. 1. Lintas sektor membantu memfasilitasi kebutuhan petugas. 2. Desa memfasilitasi untuk melakukan pembinaan kepada kader. 3. Pemerintah desa mempermudah akses jalan di pemukiman warga menuju vaskes. Sekian analisis isu kontemporer dari saya. Thanks for watching.